Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan tema fertilitas untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Kesehatan Reproduksi Remaja. Adapun pengertian fertilitas. Fertilitas adalah kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita atau fekunditas. Dalam demografi, fertilitas diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang perempuan maupun kelompok. Fertilitas berkaitan dengan banyaknya bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas. Pertama adalah usia perkawinan pertama. Usia perkawinan seorang wanita lebih muda, maka cenderung memiliki jumlah anak yang banyak. Artinya, semakin dini usia wanita dalam pernikahan, maka semakin lama masa perkawinannya, sehingga kesempatan untuk memiliki anak lebih banyak. Faktor yang kedua adalah lama pernikahan. Semakin lama pernikahan, maka dampaknya terhadap fertilitas semakin tinggi. Artinya, keluarga yang memiliki lama pernikahan lebih tinggi akan mendapatkan kesempatan memiliki anak lebih banyak. Dikarenakan semakin lama pernikahan, maka waktu yang dimiliki oleh pasangan tersebut lebih lama dalam merencanakan jumlah anaknya. Faktor yang ketiga adalah keinginan jumlah anak. Semakin tinggi keinginan seorang ibu atau keluarga untuk memiliki anak, maka akan mempengaruhi seberapa banyak anak yang dilahirkan hidup oleh ibu tersebut. Faktor yang keempat adalah pengaruh pendidikan. Seorang ibu yang memiliki untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi cenderung akan memiliki anak yang lebih sedikit daripada seorang ibu yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih rendah. Dan faktor yang terakhir adalah hubungan antara jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan yang tinggi akan meningkatkan tingkat fertilitas pada keluarga. Artinya adalah semakin banyak jumlah anggota keluarga yang ditanggung akan menambah jumlah anak yang dilahirkan. Konsep dalam analisis fertilitas ada dua. Yang pertama adalah konsep dan definisi kelahiran menurut WHO. Yang pertama lahir hidup atau live birth. Kelahiran hidup atau live birth yaitu terlepasnya atau keluarnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Yang kedua adalah lahir mati atau stillbirth. Stillbirth adalah kematian janin yang terjadi setelah usia kehamilan mencapai 24 minggu atau lebih. Yang ketiga adalah aborsi, disengaja dan tidak disengaja. Aborsi adalah pengeluaran hasil kehamilan dari rahim yang dilakukan sebelum waktunya, atau dikenal juga sebagai penghentian kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Konsep yang kedua adalah konsep masa reproduksi, usia di mana perempuan mampu untuk melahirkan atau subur, yakni sejak mendapat haid pertama dan berakhirnya masa haid atau menopause. Selanjutnya adalah ukuran-ukuran dasar fertilitas. Ukuran dasar fertilitas dibagi menjadi dua, yaitu kerat lintang atau cross-sectional dan riwayat reproduksi atau reproductive history. Kerat lintang atau cross-sectional, kerat lintang dibagi menjadi angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau CBR. Banyaknya kelahiran dalam satu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama, di mana rumusnya adalah GFR sama dengan B per PF untuk umur 15-49 tahun, dikali K adalah konstanta. Untuk keterangannya adalah B diartikan sebagai banyaknya kelahiran selama setahun, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dan K adalah bilangan konstanta. Selanjutnya adalah angka fertilitas umum atau General Fertility Rate (GFR). Banyaknya kelahiran dalam satu tahun per 1000 penduduk perempuan berumur 15
15-49 tahun atau 15-44 tahun. Dengan rumus GFR sama dengan B per PF 15-44 dikali K, atau GFR sama dengan B per PF 15-49 dikali K. Dan ada angka kelahiran berdasarkan umur, Age Specific Fertility atau ASFR. Banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu tahun tertentu per 1000 perempuan pada kelompok umur dan pertengahan tahun yang sama. Dengan rumus ASFRX sama dengan GX per PFX dikali K. Dengan keterangan SFR adalah angka kelahiran menurut kelompok umur X. BX adalah jumlah kelahiran dari wanita pada kelompok umur X. PFX adalah jumlah wanita pada kelompok umur X. K adalah konstanta. X adalah umur wanita kelompok ukur tertentu yang umumnya dihitung tiap 5 tahun seperti 15-19 tahun, 20-24 tahun, dan seterusnya. Selanjutnya adalah angka fertilitas total atau total fertility rate GFR. Adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Dengan rumus GFR sama dengan 5 sigma ASFRI. Dengan rumus kedua, GFR sama dengan kelompok umur N tahunan, N sigma I sama dengan 1 ASFRI I, di mana ASFR sama dengan angka kelahiran menurut kelompok umur, I sama dengan kelompok umur N tahunan. Selanjutnya adalah angka kelahiran hidup atau Children Ever Born (CEB), mencerminkan banyaknya kelahiran hidup sekelompok atau beberapa kelompok perempuan pada saat mulai memasuki reproduksi hingga pada saat pengumpulan data dilakukan. Dengan rumus rata-rata jumlah anak yang dilahirkan sama dengan CEB I per PFI, di mana CEB I sama dengan banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh kelompok umur, dan PFI sama dengan banyaknya wanita kelompok umur. Selanjutnya adalah rasio anak wanita atau Child Woman Ratio (CWR). Adalah perbandingan antara jumlah anak di bawah 5 tahun atau 0-4 tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia reproduksi. Dengan rumus CWR sama dengan P0-4 per PF 15-44K, atau CWR sama dengan P0-4 per PF 15-49K, di mana P0-4 adalah banyaknya penduduk umur 0-4 tahun, PF 15-44 adalah banyaknya wanita umur 15-44 tahun, PF 15-49 adalah banyaknya wanita umur 15-49 tahun, dan K merupakan bilangan konstanta yang berjumlah biasanya 1000. 2. Ukuran reproduksi. Angka reproduksi bruto atau Gross Reproduction Rate (GRR) merupakan banyaknya bayi perempuan yang akan dilahirkan oleh suatu kohort perempuan selama usia reproduksi mereka. Ukuran GRR dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan angka fertilitas total atau TFR dengan menggunakan rasio jenis kelamin pada saat lahir. Dengan rumus GRR sama dengan 100 per 205 kali TFR. Perhitungan menggunakan angka fertilitas menurut umur atau ASFR bagi perempuan dengan rumus GRR sama dengan 5 sigma ASFR. Selanjutnya adalah angka reproduksi neto atau Net Reproduction Rate (NRR), merupakan angka fertilitas yang telah memperhitungkan faktor mortalitas, yaitu kemungkinan perempuan meninggal sebelum mencapai akhir masa reproduksinya. Dengan rumus NRR sama dengan 5 kali bayi yang kemungkinan hidup. Kemudian ada perhitungan TFR dengan pendekatan kerat lintang longitudinal.
Satu, berdasarkan riwayat kelahiran atau menurut kohort TFR, dan yang kedua adalah berdasarkan ukuran kerat lintang TFR. Materi selanjutnya adalah permasalahan fertilitas. Yang pertama adalah ketidakseimbangan hormon. Gangguan hormonal dapat menghambat ovulasi atau produksi sperma yang sehat. Yang kedua adalah gangguan ovulasi. Wanita mungkin mengalami masalah dalam melepaskan sel telur yang matang. Yang ketiga adalah kualitas sperma. Kualitas sperma yang rendah dapat menghambat kemampuan untuk membuahi sel telur. Yang keempat adalah penyumbatan saluran tuba. Saluran tuba yang tersumbat dapat mencegah pertemuan sperma dengan sel telur. Yang kelima adalah endometriosis. Kondisi ini dapat merusak jaringan rahim dan menghambat kemampuan untuk hamil. Yang keenam adalah usia wanita. Kesuburan wanita menurun seiring bertambahnya usia. Yang ketujuh adalah gaya hidup. Faktor seperti merokok, konsumsi alkohol, obesitas, dan stres dapat mempengaruhi fertilitas. Dan yang terakhir adalah faktor genetik. Beberapa masalah fertilitas dapat bersifat genetik. Sekian video animasi hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.